Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Poin yang akan kita bahas, yang pertama hasil perkalian, yang kedua sifat perkalian. Nah, pembahasan yang pertama, hasil perkalian bilangan bulat. Masih ingatkah Ananda apa itu perkalian? Ya, benar sekali. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya, 5 dikali 6, artinya itu menjumlahkan 6 sebanyak 5 kali. Sehingga diperoleh hasilnya 30. Kemudian contoh yang kedua, 6 dikali 5, artinya menjumlahkan 5 sebanyak 6 kali, sehingga diperoleh hasilnya 30. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, hasil bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif. 2 dikali 3 artinya ada 2 kelompok dan isinya 3. Nah, di sini terlihat ada 2 kelompok dan masing kelompok isinya 3. 2 dikali 3 artinya menjumlahkan 3 sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sehingga diperoleh hasilnya 6. Amatilah pola perkalian berikut. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. Bilangan 3, 2, dan 1 disebut pengali. Kemudian 6, 4, dan 2 disebut hasil kali. Nah, kita akan lihat selisih di antara hasil kalinya. Antara 6 dan 4 selisihnya 2, 4 dan 2 selisihnya 2. Apa yang dapat disimpulkan dari pola perkalian tersebut? Terlihat yang pertama itu bahwa selisihnya tetap tidak berubah. Kemudian yang kedua, hasil kalinya bernilai positif. Jadi dapat kita simpulkan bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya bilangan positif. Selanjutnya pembahasan yang kedua. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif. Misalnya 2 dikali negatif 3, artinya ada 2 kelompok dan isinya negatif 3. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. 2 dikali negatif 3 artinya menjumlahkan negatif 3 sebanyak 2 kali dan diperoleh hasilnya negatif 6. Amati pola perkalian berikut. Nah, di sini terdapat perkalian seperti pada poin pertama, bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya akan positif. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali 1 hasilnya 2, dan 2 dikali 0 hasilnya 0. Sesuai dengan ketentuan bahwa setiap bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kita angka atau bilangan 3, 2, 1, dan seterusnya disebut pengali. Sementara 6, 4, 2, dan 0 dan seterusnya disebut dengan hasil kali. Kita akan lihat selisih antara hasil kalinya. Antara 6 dan 4 itu 2. Antara 4 dan 2 selisihnya 2. Antara 2 dan 0 selisihnya 2. Nah, untuk 2 dikali negatif 1. Agar selisihnya 2, maka hasilnya haruslah negatif 2. Kemudian 2 dikali negatif 2, agar selisihnya 2 haruslah hasilnya negatif 4. Kemudian 2 dikali negatif 3, agar selisihnya 2 haruslah hasilnya negatif 6. Apa yang dapat disimpulkan dari pola perkalian bilangan tersebut? Yang pertama itu selisihnya sudah konstan. Kemudian hasil kalinya apabila bilangan positif
dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan diperoleh bilangan negatif. Jadi, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Seterusnya kita akan lihat bagaimana jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif. Amati pola perkalian berikut ini. Nah, pada perkalian sebelumnya, bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali 1 hasilnya 2, dan 2 dikali 0 hasilnya 0. Bilangan 3, 2, 1, dan 0 dan seterusnya disebut dengan pengali. Sementara 6, 4, 2, dan 0 dan seterusnya disebut dengan hasil kali. Antara 6 dan 4 selisihnya 2, antara 4 dan 2 selisihnya 2, antara 2 dan 0 selisihnya 2. Untuk negatif 2 dikali negatif 1, karena selisihnya konstan atau tetap, maka selisihnya harus 2. Agar selisihnya 2 atau negatif 2, maka haruslah hasil dari negatif 2 dikali 1 adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 2 agar selisihnya konstan haruslah negatif 4. Kemudian antara negatif 2 dikali 3 haruslah negatif 6. Apa yang dapat disimpulkan? Untuk selisihnya konstan dan hasil kali dari bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Selanjutnya, bilangan negatif dikalikan bilangan negatif. Amati pola bilangan berikut. Nah, pada pembahasan sebelumnya, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan diperoleh bilangan yang bertanda negatif atau hasilnya akan negatif. Negatif 2 dikali 3 itu hasilnya negatif 6. Negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. Negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali 0 hasilnya 0. Bilangan 3, 2, 1, 0 dan seterusnya disebut dengan pengali. Sementara negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0 dan seterusnya disebut dengan hasil kali. Kita akan lihat selisih dari hasil kalinya. Antara negatif 6 dan negatif 4 itu ditambah 2. Kemudian negatif 4 dan negatif 2 itu ditambah 2. Antara negatif 0 dan 2 atau antara negatif 2 dan 0, 2. Nah, sekarang untuk negatif 2 dikali negatif 1. Agar selisih hasil kalinya itu 2, maka negatif 2 dikali negatif 1 haruslah 2. Seterusnya, negatif 2 dikali negatif 2 agar selisihnya konstan haruslah 4. Negatif 2 dikali negatif 3 haruslah 6. Apa yang dapat kita simpulkan dari pola perkalian tersebut? Hasil kalinya apabila bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah positif ya. Jadi, bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Nah, kesimpulannya. Yang pertama, positif dikali positif hasilnya positif. Yang kedua, positif dikali negatif hasilnya negatif. Seterusnya, negatif dikali positif hasilnya negatif. Sedangkan negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, ini harus kita ingat dalam melakukan perkalian bilangan bulat. Atau secara umum dapat dikatakan bahwa perkalian dua bilangan yang sama, misalnya positif dengan positif atau positif dengan negatif, maka hasilnya
adalah bilangan bulat positif. Kemudian perkalian dua bilangan yang berbeda, misalnya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Maaf sebelumnya di situ ada kesalahan dalam pengetikan. Jadi hasil dari perkalian ini harus kita ingat untuk membantu kita dalam menentukan hasil perkalian dari bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh. Soal yang pertama, 7 dikali 4. Nah, 7 itu adalah bilangan positif dan 4 adalah bilangan positif. Sesuai dengan kesimpulan kita tadi, positif dikali positif hasilnya positif. Maka 7 dikali 4 hasilnya 28 positif. Kemudian negatif 7 dikali 4. Nah, sesuai dengan kesimpulan, negatif dikali positif hasilnya negatif. Sehingga diperoleh negatif 7 dikali 4 hasilnya negatif 28. Contoh selanjutnya, 7 dikali negatif 4. Kira-kira berapa hasilnya? Sesuai dengan kesimpulannya bahwa bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya negatif, maka diperoleh 7 kali negatif 4 hasilnya negatif 28. Kemudian negatif 7 dikali negatif 4. Nah, negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Jadi negatif 7 dikali negatif 4 hasilnya 28. Sampai di sini bisa dipahami ya Ananda? Ingat kesimpulan yang tadi. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Oke, itu tadi pembahasan terkait hasil perkalian bilangan bulat. Sekarang kita akan lihat sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama itu tertutup. Tertutup itu artinya apabila bilangan bulat kita kalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan tetap berupa bilangan bulat. Contohnya 6 dikali 4 hasilnya 24. 6, 4, dan 24 merupakan bilangan bulat. Selanjutnya negatif 6 dikali 4 hasilnya negatif 24. Negatif 6 itu merupakan bilangan bulat negatif, 4 bilangan bulat positif, dan negatif 24 bilangan bulat negatif. Jadi hasilnya tetap bilangan bulat. Sifat yang kedua, komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran. Nah, apabila perkaliannya kita tukar posisinya, maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya 8 dikali 4 sama dengan 32. Kemudian 4 dikali 8 hasilnya juga 32. Jadi 8 dikali 4 sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, ini disebut dengan sifat komutatif. Selanjutnya asosiatif. Asosiatif ini adalah pengelompokan. Misalnya negatif 5 dikali 2. Kita kasih kurung, kita kasih tanda kurung. Dikali 3. Nah, dalam menyelesaikannya kita kalikan terlebih dahulu. Negatif 5 dikali 2 adalah negatif 10. Kemudian kita kalikan dengan 3 sehingga diperoleh hasilnya negatif 30. Atau boleh juga tanda kurungnya kita letakkan di bilangan yang selanjutnya. Misalnya negatif 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Negatif 5 dikali 6 sehingga diperoleh hasilnya negatif 30. Sifat yang selanjutnya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, distributif itu artinya penyebaran. Misalnya 4 dikali 3 ditambah 2 itu apabila menggunakan sifat distributif, maka kita menyelesaikannya dengan mengalihkan 4 dikali 3 terlebih dahulu, kemudian 4 dikali 2, kemudian baru kita jumlahkan.
Selanjutnya distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama seperti distributif terhadap perjumlahan. Yang berbeda di sini cuma tanda kurangnya saja. Kita sebarkan, kita kalikan 4 dikali 3 terlebih dahulu. Kemudian 4 dikali 5, setelah itu baru kita kurangkan. Yang terakhir yaitu identitas. Nah, identitas di sini maksudnya setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya berupa bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, negatif 17 dikali 1 hasilnya negatif 17. 205 dikali 1 hasilnya 205. Nah, kita tarik kesimpulan terkait sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama, tertutup. Selanjutnya, komutatif, asosiatif, distribusi terhadap jumlahan, distribusi perkalian terhadap pengurangan atau distributif, sama saja. Kemudian identitas. Itu tadi kesimpulan terkait sifat perkalian. Nah, untuk memahami materi kita hari ini terkait perkalian bilangan bulat, silakan Ananda kerjakan tugas berikut. Kerjakan di kertas selembar. Dan untuk nomor 1 poin CDE, buat caranya dengan perkalian bersusun ke bawah. Silakan diulang-ulang lagi materinya, difahami lagi, dan diselesaikan tugasnya.